Beliau ingin membangun 114 kawasan di seluruh Indonesia yang dimulai dari pondok dan masjid. Dan beliau visi yang luar biasanya lagi adalah mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Lalu kenapa banyak yang gagal dalam perjalanan? Karena pertama adalah mereka nggak punya alasan yang kuat. Mereka nggak punya fundamental. Tapi yang menarik adalah dimanapun itu, apapun peran kita akan merasa lelah di tengah jalan dan kita akan sibuk membandingkan kondisi hidup kita dengan yang lain kalau kita nggak punya alasan yang kuat. Pastikan 4 hal ini dimiliki oleh kita semua dan dijalankan agar kita tidak lelah, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa di tengah perjalanan kita dan menjalaninya dengan penuh semangat yang luar biasa. Dan sekarang pertanyaannya, apa lu udah punya alasan yang kuat untuk sesuatu yang lu akan perjuangkan dalam jangka yang panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel BTW Break Time with gue Mr. Catur. Gue pernah berkesempatan untuk mendampingi seorang sahabat yang juga menjadi guru gue, guru kehidupan sehari-hari. Beliau masih muda, umurnya nggak jauh beda dengan gue, tapi yang gue lihat, beliau punya visi yang luar biasa dalam hidupnya. Beliau memiliki orang-orang yang dekat, memiliki lingkungan yang tepat untuk menghadirkan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Nah di sini, gue ingin berbagi insight. Kenapa sih beliau bisa sebegitu yakinnya dengan cita-cita yang besar sekali? Menurut gue ini luar biasa besar ya. Karena nggak sembarangan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia ikhtiarkan, dan apa yang dia doakan. Perjalanan panjang hidupnya itu dimulai pada saat dia mengalami kejatuhan dalam dunia usaha. Lalu dengan kesadarannya, dengan guru yang dia miliki, dia melakukan hijrah. Nah pada saat itu dia memutuskan untuk mengabdi, untuk membuat pondok Quran, untuk membuat masjid. Tapi visinya nggak hanya berhenti di satu lokasi aja. Bahkan beliau itu, kalau gue bisa bilang, memiliki visi yang luar biasa. Beliau ingin membangun 114 kawasan di seluruh Indonesia yang dimulai dari pondok dan masjid. Dan beliau visi yang luar biasanya lagi adalah mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ini visi yang nggak main-main, bukan sekedar visi bagaimana go internasional, bagaimana mendapatkan dana puluhan miliar, atau meluluskan sekian ribu santri. Enggak, visinya beyond that. Lalu saya tanya, kenapa berani melakukan visi seperti itu? Dan kelihatannya, itu sesuatu yang mungkin nggak akan dicapai dalam waktu dekat. Dan beliau menyampaikan, memang ini adalah sebuah perjalanan. Ini adalah sebuah cita-cita. Dan ini mungkin nantinya akan menjadi tongkat estafet yang harus diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi dengan fondasi yang kuat, dengan fondasi yang jelas, visi dan arah yang memang tidak main-main, maka dia yakin visi ini akan tercapai. Lalu kenapa banyak yang gagal dalam perjalanan? Karena pertama adalah mereka nggak punya alasan yang kuat. Mereka nggak punya fundamental. Banyak yang memulai untuk bergerak di bidang sosial, tapi akhirnya berhenti dan kembali ke bidang yang lainnya. Dan ini mungkin nggak salah ya, karena setiap orang diciptakan dengan peran yang berbeda-beda. Kita nggak bisa maksain kalau kita misalnya harus jadi penggerak sosial, padahal jiwa kita adalah jiwa entrepreneur atau jiwa profesional. Tapi yang menarik adalah dimanapun itu, apapun peran kita akan merasa lelah di tengah jalan dan kita akan sibuk membandingkan kondisi hidup kita dengan yang lain kalau kita nggak punya alasan yang kuat, kita nggak punya visi yang jelas dalam hidup kita. Kita lelah, kita akhirnya merasa semua berjalan begitu-begitu saja, nggak ada added value, nggak ada nilai tambah dalam kehidupan kita. Dan alasan yang kurang kuat tadi, nggak fundamental, nggak membuat kita untuk terus berjalan. Lalu gue refleksiin, dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbagai bidang, misalnya aja, dalam kasus keluarga, data yang gue dapat dari Badan Pusat Statistik Indonesia, di tahun 2024, itu hampir 400.000 kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun. Bayangin, berarti hampir 1.000 lebih setiap hari ada kasus perceraian di Indonesia. Dan itu jumlahnya luar biasa banget. Pernikahan usia di bawah 5 tahun menempati ranking yang pertama. Kebanyakan masalah yang terjadi adalah ketidakharmonisan, ketidakcocokan, ketidakselarasan dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga terjadi cekcok. Karena mungkin pada saat awal membangun rumah tangga, tidak dilandasi, tidak diikuti dengan fundamental alasan yang kuat mengapa kita harus menjalin rumah tangga, dan tidak dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang mumpuni untuk menjalani
kehidupan sehari-hari. Karena berbeda pada saat kita sendirian dan kita bersatu. Ada dua orang, ada dua kepala, ada dua kepribadian, ada dua karakter yang menyatu. Dan mungkin lu bisa tanya sama diri lu sendiri, terutama yang udah menikah. Apakah lu punya alasan yang kuat saat ini untuk terus menjalani? Atau lu menjalani begitu-begitu aja? Atau lu hanya menghindari konflik? Atau lu hanya lari dalam masalah yang tersembunyi dengan alasan sibuk bekerja sepanjang hari agar tidak ada waktu komunikasi dengan pasangan lu? Atau sebaliknya, pasangan yang di rumah juga mungkin lebih banyak aktivitas di rumah menghindari pembicaraan-pembicaraan di antara suami dan istri, dan mungkin itu yang terjadi. Coba kita refleksiin. Dan buat lu yang belum menikah, maka pastiin lu punya visi yang kuat pada saat lu akan menikah. Karena ini bukan main-main, ini adalah sebuah ibadah yang lu harus pertahankan selamanya sampai akhir hayat, yang kalau bisa memang sampai ajal menjemput kita. Dalam dunia bisnis, sama juga. Data dari Harvard Business School menyampaikan bahwa hampir 80% perusahaan itu bangkrut di bawah tahun ketiga atau bubar jalan antara partner satu dan yang lainnya. Dan di dalam data yang lainnya menyebutkan bahwa 60% hal itu terjadi karena ketidakjelasan pembagian peran, pembagian tanggung jawab, dan siapa yang melakukan apa, dan bagaimana mengevaluasinya, bagaimana mengkomunikasinya. Karena sekali lagi, mungkin kita hanya cepat-cepat aja pengen bangun usaha, tapi kita nggak punya visi yang sama-sama clear. Akhirnya di tengah jalan, perbedaan itu muncul, menguat, sama-sama tidak ada fundamental yang kuat untuk mempertahankan, dan akhirnya bubar jalan. Nah, maka pelajarannya adalah, kalau kita ingin mencapai sesuatu dalam bidang apapun, pastikan kita punya fundamental yang kuat, alasan yang jelas dalam menjalankannya. Karena ini bukan masalah cepat-cepatan. Ini adalah sebuah proses panjang yang harus kita jalankan. Beliau mengingatkan saya akan sesuatu yang sederhana yang sering kita lupakan. Ikhtiar itu bukan tentang cepatnya kita sampai kepada tujuan kita, tapi berapa lama kita kuat bertahan dan seberapa baik kita menyempurnakan dalam perjalanan itu. Seperti orang berlari maraton, mungkin pada awalnya yang penting adalah nyampe garis finish, sambil mengevaluasi apakah sepatu yang digunakan sudah benar, apakah latihan yang dilakukan sudah cukup. Lama-lama dengan penyempurnaan ikhtiar itu, akhirnya bisa mencapai waktu yang kita harapkan. Begitu juga dalam kehidupan ini, kawan-kawan semua. Beliau mengingatkan sesuatu yang sangat penting, yang sering kali kita lupakan atau kita abaikan atau kita anggap remeh. Bagaimana kita harus memulai? Yang pertama adalah dengan alasan yang kuat, fundamental yang jelas, sehingga kita ingin sekali memperjuangkannya. Lalu yang kedua, kita memiliki step langkah-langkah yang terukur, yang dikomunikasikan dengan orang-orang yang akan terlibat di dalam perjalanan tersebut. Yang ketiga, kita tidak berhenti untuk belajar. Kenapa orang bisa lebih langgeng pernikahannya setelah melalui fase 5 dan 10 tahun? Karena mereka sudah mulai belajar. Belajar memahami dan yang lainnya, mereka mulai dewasa. Maka yang langkah ketiga ini tentang belajar jangan pernah ditinggalkan. Kita harus upgrade, kita harus terus menambah keilmuan kita agar kita bisa makin memahami perbedaan yang ada dengan cara yang bijaksana. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Dan yang keempat, langkahnya adalah terus lakukan evaluasi. Karena kita tidak mungkin sempurna dalam melakukan segala hal. Kita pasti bisa aja melakukan kesalahan-kesalahan yang kita tidak sengaja. Kita terganggu oleh adanya faktor-faktor eksternal yang mengganggu perjalanan kita. Maka evaluasi, apakah gue udah berada di jalan yang tepat? Apakah track yang gue jalan ini masih sesuai dengan yang gue harapkan? Sesuai dengan alasan visi yang gue bangun dari awal? Apakah yang gue lakukan ini masih mendukung alasan-alasan fundamental yang selama ini pengen gue jaga karena gue ingin sekali mencapai tujuan tersebut? Pastikan 4 hal ini dimiliki oleh kita semua dan dijalankan agar kita tidak lelah, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa di tengah perjalanan kita, dan menjalaninya dengan penuh semangat yang luar biasa. Karena sesungguhnya semua hal itu akan menjadi bahan bakar kita dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dan sekarang pertanyaannya, apa lu udah punya alasan yang kuat untuk sesuatu yang lu akan perjuangkan dalam jangka yang panjang? Apakah lu udah punya fundamental yang hebat saat lu bersedia berkorban untuk meraih dalam hidup lu ini, baik dalam sisi pribadi lu, dalam keluarga yang akan lu bangun atau sedang lu jalani saat ini, atau bisnis yang lu lagi lakukan dan akan lu kembangkan, atau dalam pekerjaan yang sedang Allah amanahkan di profesi yang lu lakukan saat ini. Gue Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.